Nasi bisa tidak dimakan. Pacaran bisa tidak dilakukan. Tapi yang begitu manis. Bagaimana kamu tega merusak keadaan? Mengingatkan para ayah baptis untuk memfollow dan like. Keluar rumah langsung dapat 5 juta. Aku membujuk dan menipu. Mendapatkan pacarku. Tapi dia melihat pesan di ponselku. Tertulis di sana, Kakak Ji hanyalah taruhan. Main-main saja. Kenapa berinvestasi begitu banyak emosi? Seperti kata pepatah, menghancurkan istri itu menyenangkan sesaat. Mengejar istri seperti krematorium. Tepat ketika aku berpikir, dia akan membenciku sampai ke tulang. Melancarkan serangkaian balas dendam yang tidak manusiawi kepadaku. Tanpa diduga dia malah semakin lengket. Bahkan berinisiatif untuk membuat dirinya mabuk. Sambil memegang tanganku, dia meletakkannya di pinggangnya. Dia tersedak dan berkata, "Aku akan patuh. Bahkan jika dipermainkan pun tidak apa-apa. Asalkan tidak berpisah denganku." Baiklah. Pacarku kudapatkan dengan membujuk dan menipu. Dulu di universitas untuk mendapatkannya. Aku menyatakan cinta kepadanya sebanyak 3 kali. Pengakuan pertama di taman kecil di belakang perpustakaan sekolah. Setelah mendengarkan pengakuanku, dia hanya dengan tenang merapikan rambut di telinga keledai. Dengan nada tenang berkata, "Teman, lelucon ini tidak lucu." Dia berkata, "Sekarang tolong minggir. Kamu sudah menunda waktuku 15 menit. Terlihat dingin dan jauh." Namun, pipinya yang memerah tidak bisa disembunyikan. Terlihat memegang erat buku. Menunjukkan kegugupan dan kepanikan. Pengakuan kedua di ruang kelas setelah pelajaran selesai. Aku mendapatkan jadwal kelasnya dari teman-teman di Fakultas Informatika. Dan setiap pelajaran jie-jie kuikuti bersamanya. Dengan tidak tahu malu duduk di sampingnya. Dia mendengarkan dengan seksama. Membuat catatan. Aku memiringkan kepalaku. Sambil memutar pena. Sambil menatapnya. Terus menatapnya sampai dia terlihat panik. Pipinya memerah. Sudut mulutnya mengerucut membentuk lekukan yang menggoda. Jari-jarinya sedikit meringkuk. Dia sudah lama tidak menulis. Aku menulis secari kertas kecil dan mendorongnya ke arahnya. Di atasnya tertulis dengan sungguh-sungguh bahwa dia malu. Dan harus mendengarkan pelajaran dengan serius. Kemudian melihatnya semakin panik. Dan tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Mundur selangkah demi selangkah. Tidak sampai seminggu. Dia tidak bisa bertahan lagi. Di ruang kuliah bertingkat setelah sekolah. Dia bertanya padaku dengan pasrah. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Aku duduk di sampingnya. Mengangkat alisku ke arahnya dan berkata, "Teman sekelas Liu Ruyan. Bukankah itu sudah jelas? Tentu saja aku sedang mengejarmu. Tepat saatnya makan malam. Para siswa yang baru saja selesai kelas seperti serigala lapar. Sudah bubar sejak bel berbunyi. Meninggalkanku. Hal tentang mengejar Liu Ruyan sudah diketahui semua orang. Beberapa teman yang akrab biasanya mengedipkan mata padaku. Lalu pergi sambil merangkul bahu satu sama lain. Di jendela besar dari lantai ke langit-langit di belakang ruang kuliah bertingkat. Tertabur sisa-sisa cahaya matahari terbenam. Ruangan itu kosong. Hanya dia dan aku yang duduk berhadapan. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kamu." Dia berhenti sejenak. Dan melanjutkan, "Aku ingat aku sudah menolakmu, aku sudah berhenti," dan berkata dengan mantap, "Kau bubar meninggalkanku. Mengejarku tidak masalah." Lalu mendekat, bercanda dan bertanya padanya, "Kenapa tidak mau? Aku bisa mengawasimu di kelas. Kalau begitu aku punya syarat." Dia bertanya, "Syarat apa?" Ada sedikit keraguan dalam suaranya. Sulit mengatakan apakah itu harapan atau kepanikan. Aku tertawa. "Jika kau mau aku menciummu, aku tidak akan mengganggumu lagi." Aku perlahan mendekatinya. Napas kami perlahan menyatu. Jarak antara bibir hanya bisa diukur dalam milimeter.
Dia menggigit bibirnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berbisik. Hanya sekali. Aku tersenyum dan menjawab. Baik. Hanya sekali. Aku tersenyum kecil. Benar-benar menghilangkan jarak di antara kita. Setelah ciuman selesai, dia membuka matanya. Detak jantungnya tidak teratur. Berdebar kencang seperti genderang. Dahiku masih menempel pada rambut lembutnya yang menggantung di dahinya. Aku berbisik dan membujuknya. Mau dilanjutkan? Dia tanpa sadar mengangguk. Namun, pada detik terakhir, kesadarannya kembali. Mendorongku menjauh. Dia dengan canggung menegakkan tubuh. Setelah sadar, dengan cepat memasukkan kertas dan pena ke dalam tasnya. Dengan tergagap berkata, "Aku sudah memenuhi syaratmu. Aku pergi." Pada saat dia berjalan cepat keluar dari kelas, aku memanggilnya Liu Ruyan. Dia seperti terkena mantra pembeku. Berjongkok di tempat. Setelah beberapa saat, dia sedikit menoleh ke arahku. Aku berkata, "Aku menyukaimu." Aku meninggikan suaraku. Namun, sambil melihat punggungnya berkata, "Dan apakah berjalan dengan tangan dan kaki yang sama tidak canggung?" Aku memang berkata, tidak pergi ke kelas untuk mengawasinya. Tapi tidak mengatakan tidak bisa mencarinya di kegiatan sekolah lainnya. Aku mendengar bahwa Liu Ruyan mendaftar. Sebuah senyuman kegiatan sukarelawan yang diselenggarakan oleh akademi. Berhasil bergabung dengan tim melalui koneksi teman. Pada sore hari acara diadakan. Saya melihatnya sesuai keinginan. Berdiri di antara kerumunan yang berkumpul. Berbeda dengan kerumunan yang berpasangan 2 atau 3 orang. Dia sendirian dengan dingin. Berdiri di sudut kerumunan dengan anggun. Matanya tertunduk. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Seseorang berkata, "Bukankah itu Liu Ruyan?" Orang lain menjawab, "Bukankah gadis yang memakai baret itu hampir terpilih sebagai bunga halus? Bukankah kudengar dia tidak pernah lagi berpartisipasi dalam acara? Dan menghindarinya jika mungkin?" Orang itu menjawab, "Ya, ada bekas luka di pipi kirinya. Awalnya ada orang yang memposting foto profilnya. Sungguh menakjubkan. Namun, kemudian diunggah oleh orang lain. Baru setelah melihat foto wajah polosnya, aku menyadari bahwa ada orang di sekitarku yang sedang membahas Liu Ruyan. Dan tokoh sentral dari topik tersebut sepertinya merasakan pandanganku. Dan sedikit menoleh ke arahku. Pada saat melihatku, bibirnya sedikit terbuka dengan ekspresi terkejut yang lucu. Aku dengan murah hati tersenyum padanya. Menunjuk bibirnya. Dengan gerakan bibir. Mengucapkan kata demi kata. Sangat manis. Dia pasti mengerti. Seperti tersengat listrik. Dia langsung memalingkan wajahnya. Namun, telinganya mulai dari ujung. Perlahan memerah. Secara bertahap menyebar ke seluruh daun telinga. Kegiatan sukarelawan hari ini adalah membantu membagikan brosur di museum yang sedang dibuka untuk umum di sekolah. Lokasi pembagiannya diatur di dekat pusat perbelanjaan, jalan-jalan, dan taman. Sesuai urutan, aku ditempatkan di dekat jalan, yaitu kompleks perumahan tua. Para kakek dan nenek yang bermain catur dan mengobrol di pinggir jalan, serta bermain sepak takraw sangat antusias. Tidak lama kemudian, aku sudah selesai membagikan brosur. Tepat saat aku akan berangkat kembali ke titik kumpul, sebuah guntur menggelegar. Di trotoar yang awalnya kering, segera muncul jejak air hujan yang jatuh. Kecepatan pengumpulan tetesan air secara bertahap meningkat. Hanya beberapa menit kemudian, hujan lebat mengguyur, membuatku basah kuyup. Detik berikutnya ponsel berdering dengan nada dering. Buka WeChat. Di dalamnya ada hiburan dari penyelenggara sukarelawan. Hanya mengatakan bahwa siswa yang saat ini beraktivitas di luar ruangan sedang mencari tempat untuk berlindung dari hujan. Istirahat di tempat. Dan menunggu hujan berhenti. Selain itu, buat pengaturan terkoordinasi. Untungnya,
Liu Ruyan ditugaskan ke pusat perbelanjaan. Setidaknya dia bisa menggunakan bahan di tempat. Membeli payung. Bagaimanapun juga dia tidak akan kehujanan. Hanya saja sepertinya aku tidak bisa pergi mencari Liu Ruyan lagi hari ini. Aku sangat menyesal. Hanya bisa berdiri tanpa melakukan apa-apa di bawah atap menunggu hujan berhenti. Air hujan yang jatuh dari atap membentuk untaian manik-manik. Membentuk tirai air halus di depan mataku. Uap air yang tebal merambat dari tanah. Beruap sedikit demi sedikit. Hujan deras dan hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan. Namun, detik berikutnya, sosok ramping muncul di pandangan. Memegang payung. Berdiri di persimpangan dan melihat sekeliling. Saat dia melihatku, orang itu dengan cepat mengunci arahku. Berlari kecil ke arahku. Itu adalah Liu Ruyan dan hujan lebat. Meskipun dia memegang payung, tetapi tubuhnya masih basah setengahnya oleh air hujan yang datang dari samping. Ujung rok menetes ke bawah. Dia berjalan ke bawah atap. Menutup payungnya. Agak bingung. Berdiri tidak jauh dan tidak dekat dariku. Aku berjalan mendekat. Bertanya dengan nada tak berdaya. Bukankah kamu ditugaskan ke pusat perbelanjaan? Wajahnya dengan cepat memerah. Napasnya menjadi sedikit berantakan. Berbisik. Hujan deras. Aku mengerti. Khawatir tentangku. Jadi bahkan dengan berani keluar mencari saya di tengah hujan lebat ini. Meskipun dia tidak mengatakannya. Tetapi niatnya sangat jelas. Aku merasa hatiku seolah-olah terendam di dasar matanya. Kelembutan uap air menyatu menjadi satu. Tetapi aku tidak bisa menahan keinginan untuk menggoda sifat aslinya. Bercanda dan berkata, sangat khawatir. Mungkinkah aku terpesona oleh ciumanku? Kedua tangannya mencengkeram ujung roknya dengan erat. Ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dengan lembut berkata, sebelumnya, aku tidak tahu mengapa kamu menyukaiku. Tetapi aku merasa perlu memberitahumu. Dia mengangkat tangannya. Terlihat sedikit gemetar membuka rambut di sisi telinga kanannya. Sebuah bekas luka tipis berdiri di wajahnya yang seperti batu giok putih. Berkelok-kelok dari pelipis, hingga mencapai tepi daun telinga. Dia bilang aku adalah orang yang cacat. Sebelumnya kamu bilang kamu menyukaiku mungkin tidak tahu hal ini. Dan kepribadianku sangat membosankan. Kamu mungkin akan segera berbalik dan berhenti. Sambil berbicara, dia diam-diam mengangkat matanya untuk melihatku bertemu dengan pandanganku. Dan kemudian dengan panik mengalihkan pandangannya. Dia menarik napas dalam-dalam. Dan tidak melihatku, pandangannya jatuh ke tirai hujan yang kosong. Suaranya sangat pelan. Dia berkata, jika karena itu kamu menyesal, tidak apa-apa. Melihatku terdiam untuk waktu yang lama. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Menggigit bibirnya dengan erat. Memunculkan sedikit kesedihan dan keluhan. Aku menghela napas. Maju dan menyelamatkan ujung rok yang kusut. Dengan lembut mengangkat tangannya yang sedikit meringkuk dan menekannya ke dadaku. Mengatakan kata demi kata. Jika ini, aku sudah tahu. Aku tidak akan menyesal. Karena aku menyukai semua dirimu, dirimu yang tenang. Dirimu yang berani. Dirimu yang serius. Dirimu yang bersinar di bidang keahlianmu. Jadi bahkan di sini, tanganku sedikit terangkat. Menelusuri bekas lukanya. Aku juga merasa dia sangat lucu. Sangat menyukainya. Aku menyusupkan tanganku ke sela-sela jarinya. Bertaut jari dengannya. Sambil tersenyum menyipitkan mata dan bertanya. Jadi, Nona Liu Ruyan, maukah kau memberikan ciuman kepada pacarmu yang akan segera menjabat? Dia mengerutkan bibirnya. Pada akhirnya tetap berjinjit. Memberikan ciuman seringan bulu di bibirku. Pengakuan cinta ketiga sangat sukses. Kau berhenti. Dan aku juga punya seorang pacar. Pacarku benar-benar menggoda. Di depan orang lain adalah setangkai bunga di puncak gunung. Kemudian menjadi siluman kecil.
Dia selalu bisa secara akurat menusuk sifat burukku yang berakar. Ingin menggodanya. Di tangga panjat taman kecil. Di sudut perpustakaan yang sepi. Di lapangan olahraga yang lampunya sudah dimatikan. Di kelas, mahasiswa berprestasi yang sangat disayangi profesor ini dipanggil. Menjawab pertanyaan dengan jelas dan teratur. Dalam sekejap mata. Aku menahannya di tangga yang tidak banyak dilewati orang. Ekspresinya linglung di dinding setelah berbelok. Hari-hari memiliki pacar benar-benar indah. Terutama mendengarkan napasnya yang terengah-engah. Menyentuhnya. Melihatnya dari lubuk hati yang terdalam. Namun dengan paksa membuat dirinya terlihat ringan dan imut. Api selera burukku akan berkobar dengan hebat. Aku benar-benar terpikat sepenuhnya. Bahkan saat makan malam dengan teman-teman. Aku juga memegang ponsel dan mengetik di kotak obrolan dengan pacarku. Sesekali menunjukkan senyum idiot. Setelah beberapa putaran minuman, aku sudah tidak sabar. Selalu siap pulang dan tenggelam dalam kelembutan pacar. Salah seorang temanku bertanya padaku. Ada apa? Masih pacaran ya? Teman yang lain. Menimpali? Bukan hanya. Masih pacaran. Tidak lihat dia sedang berpelukan dengan kekasihnya di rumah? Sekarang sudah jadi takut istri. Ada juga seorang gadis yang bertanya. Tidak bosan berpacaran dengan orang yang lengket? Aku berkata dengan sungguh-sungguh dan tegas. Kamu apa? Kalian semua raja dan ratu lautan ini. Anjing jomblo sama sekali tidak mengerti bagaimana rasanya memiliki keluarga. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mengangkat tangan menyerah. Berulang kali mengatakan sudah cukup. Pergilah. Kami di sini tidak menerima orang yang sudah berkeluarga, DLL. Ketika aku kembali ke rumah yang kubagi dengan Liu Ruyan. Dia sedang mengeringkan rambutnya. Mengenakan handuk mandi. Keluar dari kamar mandi. Dia jarang menyisir rambutnya ke belakang telinga. Memperlihatkan fitur wajah yang halus dan kontur wajah yang lembut. Dia mendengar suara aku membuka pintu. Menoleh ke belakang. Menatapku dengan tatapan berbinar. Bekas luka yang seharusnya tidak serasi itu. Tidak hanya tidak tampak aneh di wajahnya. Malah menambahkan sedikit kesan dingin dan cantik. Aku melemparkan jaketku ke sofa. Berteriak dengan keras. Dan menerjang ke arahnya. Memeluknya. Hanya merasa gadis di depanku begitu imut. Membuatku tidak tahan. Aku mengangkat pinggangnya. Mencium dahinya. Mata dan bekas luka di telinganya. Terbangun di tengah malam. Aku merasa dia sedang duduk di tepi tempat tidur. Dan ponselku ada di nakas. Layarnya menyala. Dan cahaya lembut terpantul di wajahnya. Aku mengucek mata. Bertanya. Ada apa? Tubuh Liu Ruyan jelas bergetar. Tetapi ketika dia menoleh, ekspresinya normal. Dia berbaring kembali. Menyelusup ke dalam pelukanku. Berkata, tidak apa-apa. Tadi haus bangun minum sedikit air. Aku berada di ambang insomnia. Dalam keadaan linglung aku memeluknya erat-erat dengan suara serak. Mengaku padanya, Liu Ruyan, aku sangat menyukaimu. Napas di pelukanku menjadi cepat. Sesaat sebelum aku benar-benar jatuh ke dalam mimpi. Aku mendengarnya bergumam pada dirinya sendiri. Kau membujukku seperti ini? Aku akan menganggapnya serius. Jika suatu hari nanti aku benar-benar ditinggalkan olehmu. Aku tidak tahu setelah kata-kata itu diucapkan. Terdengar desahan yang sangat ringan. Keesokan paginya saat bangun tidur. Aku melihat ada pesan dari seorang gadis bernama Bai di ponselku. Orang ini juga ada di pertemuan kemarin. Dialah yang bertanya apakah berpacaran dengan orang yang lengket tidak membosankan. Dan memaki kalimat itu. Waktu menunjukkan isi pesan tadi malam dini hari. Tanpa kepala dan tanpa ekor tertulis. Itu hanyalah sebuah taruhan. Kenapa harus menaruh begitu banyak emosi? Benar-benar orang aneh. Aku tidak mempedulikan pesan singkatnya lagi. Dan melupakan seluruh kejadian ini. Kebetulan sudah dekat dengan kelulusan.
Akhir-akhir ini urusan pekerjaan di sekolah sangat sibuk. Sejak hari itu, aku sudah beberapa hari tidak bermesraan dengan Liu Ruyan. Aku melamar menjadi reporter di sebuah surat kabar di kota ini. Saat ini sedang dalam tahap magang. Bersiap untuk diangkat menjadi karyawan tetap setelah lulus. Skripsi kelulusan sedang dalam tahap sidang. Pekerjaan pacarku dan aku yang setiap hari sibuk di luar. Sifatnya sangat berlawanan. Dia menerima tawaran dari sebuah perusahaan asing. Pihak perusahaan tertarik dengan desain kelulusannya. Dia hanya perlu bekerja di rumah. Dan sesuai dengan proyek yang berbeda, dia juga bisa mendapatkan bagian dan bonus tambahan. Karena biasanya tidak ada kunci untuk urusan pekerjaan. Aku menghabiskan sepanjang hari di perpustakaan. Jika kebetulan mendapat tugas meliput dan wawancara di luar. Mungkin saja aku akan terus bekerja hingga dini hari baru bisa pulang dengan linglung. Aku pulang terlalu larut. Takut membangunkannya. Aku sering beristirahat di kamar tamu atau langsung tidur di sofa. Hanya saja, saat bangun keesokan paginya, aku masih menemukan selimut tambahan di tubuhku. Kemesraan yang biasa terjadi di pagi hari, untuk sementara juga ditiadakan. Biasanya, aku selalu menerkamnya, menggodanya dengan senyum nakal. Lalu melihat lapisan merah muda perlahan muncul di wajahnya yang cantik dan menggairahkan. Tapi sekarang waktunya hanya cukup. Kutinggalkan sebuah ciuman menenangkan di pipinya. Dan kemudian bergegas keluar untuk bekerja. Pekerjaan membuatku kewalahan. Sehingga aku tidak bisa memperhatikan emosinya. Aku membuka kotak obrolan dengannya dan hanya ada ruang kosong putih. Kebanyakan dia bertanya di mana aku berada. Kapan aku pulang dan ingin makan apa. Dan jawabanku hampir selalu hanya beberapa kata. Mengatakan belum. Jangan menungguku, istirahat saja dulu. Aku akan pulang nanti. Saat itu, kegelisahan pacarku terlihat jelas. Suatu malam setelah syuting selesai, dia bersikeras untuk menemuiku. Angin malam sangat kencang. Aku dan seorang rekan kerja sedang mengobrol di depan pintu. Dia sambil merokok mengeluh tentang gaji reporter magang yang kecil. Dia dengan yakin berkata, jika dia punya uang nanti, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mengajak teman-teman untuk menyewa beberapa gadis dan bersenang-senang. Aku mengerutkan kening dan berkata, pacarmu tidak keberatan? Dia merasa bersalah. Seketika dia berusaha tegar. Berkata dengan percaya diri. Tidak melakukan apapun, hanya minum-minum. Bernyanyi, kenapa tidak boleh aku bersantai? Jika dia berani protes. Aku mengedipkan mata padanya dan berdeham 3 kali. Tapi dia malah semakin bersemangat. Dia berkata, nanti saat menyewa gadis. Kamu pertama, aku yang bayar, kamu suka yang mana, seberapa mahal pun. Aku akan mentraktirmu, dia mengerti. Bukankah kamu paling suka gaya wanita dewasa yang seksi dan memikat? Aku suka gaya gadis manis yang lembut dan imut. Kita pilih masing-masing. Aku meninggikan suara. Batuk dengan keras. Rekan kerja melirikku dan berkata, kamu kenapa? Masuk angin? Aku terdiam. Di belakangku pacarnya memasang wajah muram. Mencubit telinganya. Dan menggertakkan gigi memanggil namanya. Chenze, dia berteriak kesakitan dan diseret pergi oleh pacarnya. Perasaan senangku diam-diam. Setelah melihat Liu Ruyan berdiri berdampingan dengan pacarnya. Dengan cepat menghilang di udara. Alisnya berkerut dan bibir merahnya mengencang. Tanpa sadar ada sedikit rasa bersalah dan sedih yang tak terlukiskan di wajahmu. Dia menggigit bibirnya dan berkata, seksu dan mempesona. Gaya Onesan. Dia diam-diam menggandeng lenganku. Di dalam mobil menuju rumah. Sepi. Dia terus mengerutkan kening. Tidak berbicara.
Benar-benar merasa bersalah. Jika ada telinga, sekarang pasti sudah memegangnya dengan menyedihkan. Dengan lesu menempel di kepala. Otakku diperas oleh pekerjaan sepanjang hari. Untuk sementara waktu, aku tidak bisa memikirkan kata-kata untuk menghiburnya. Hanya dengan panik menjelaskan kepadanya. Apa yang baru saja dikatakan Chen Zi tentang gaya Onesan yang seksi dan mempesona. Sama sekali tidak ada hal seperti itu. Telinga kecilnya bergerak sedikit. Aku buru-buru menambahkan. Sungguh, aku sudah lama tidak menyukai gaya Onesan yang seksi dan mempesona. Dia menyilangkan kakinya dengan santai. Memegang buku dengan tangan rampingnya. Membaca dengan serius. Rambutnya masih sedikit basah dan jatuh di salah satu bahunya. Membuatnya terlihat lebih menawan. Melihatku masuk, dia perlahan meletakkan buku yang sedang dibacanya. Menoleh dan melihat cahaya kuning jatuh di pipinya. Membentuk siluet yang indah dan cantik. Dia sepertinya tidak lagi peduli dengan yang disebut seksi, menawan, atau bahaya gaya wanita dewasa. Bertanya dengan suara menggoda. Suami, apakah kamu sudah selesai mencuci diri? Dengan kecantikan seperti ini di depan mata. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak perlu menahannya lagi dan menerkamnya. Setelah aku kelelahan, aku langsung ingin tertidur lelap. Dia berinisiatif melilitku. Menggigit leherku dengan lembut. Serangan ini langsung mengenai titik lemahku. Membuatku tanpa sadar menyusut sedikit. Dan kesadaranku terbangun setengahnya. Dia bertanya padanya dengan bingung. Ada apa? Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lama dia berkata pelan. Apakah aku seksi? Aku bertanya dengan bingung. Apa? Tangannya yang melingkari leherku. Menegangkan? Dia bertanya apakah aku seksi? Apakah aku menawan? Haruskah aku menjadi wanita dewasa? Setelah beberapa saat, dia berbisik. Wanita di luar sana sangat kotor. Mereka sama sekali tidak menjaga kebersihan diri. Jika kamu benar-benar ingin memesan gadis, maka pesan saja aku. Aku bisa menemanimu memainkan apapun yang kamu inginkan. Aku sudah mengantuk dan menjawab sesuatu dengan tidak jelas. Aku hanya merasa dia bersandar di pelukanku. Dengan sedih dan kesal. Dia berkata, bisakah hanya aku? Proyek syuting terakhir akhirnya selesai. Setelah video dirilis di berbagai platform. Reaksinya bagus. Popularitas terus meningkat. Penyelenggara dengan murah hati berkata, untuk menghargai kerja keras api yang membara. Pesta perayaan kecil akan diadakan akhir pekan depan. Jadi untuk pidato, agar memiliki citra yang baik, saya, yang biasanya ceroboh, juga mulai berdandan. Jas demi jas dan hairspray. Botol demi botol disemprotkan. Merasa sudah hampir selesai. Saya ingin Liu Ruyan untuk menilai saya. Tetapi menemukan bahwa dia sudah bangun entah kapan. Sedang menelepon di balkon. Dia meringkuk di sofa balkon. Matanya kesepian. Orang di ujung telepon tidak tahu apa yang dia katakan. Aku melihat alisnya berkerut erat. Wajahnya menjadi dingin inci demi inci. Seolah disiram seember air dingin. Warna merah di pipinya memudar dengan cepat. Hanya duduk di sana memegang erat telepon di tangannya. Ketika dia akhirnya menutup telepon, dia sudah memancarkan penindasan dan keluhan yang tak terkendali. Aku sedikit khawatir. Mengetuk pintu balkon yang tertutup. Perlahan membuka pintu. Angin dingin yang retak langsung menembusiku. Aku tanpa sadar menggigil. Liu Ruyan langsung menatapku, dia tidak berbicara. Hanya saja dia tiba-tiba menerjang ke pelukanku. Aku ingin menunduk dan menciumnya. Tetapi dia tidak melakukan apa yang kuinginkan. Hanya memalingkan wajahnya ke sisi lain. Dan menutup pintu balkon. Aku bertanya,
Ada apa? Ketika dia tidak berekspresi, dia terlihat sangat dingin, berputar dan canggung. Dia berkata, "Tidak apa-apa." Jika suaranya yang frustrasi tidak begitu jelas dan terbuka. Jika bulu matanya yang panjang tidak basah oleh air mata karena marah. Aku mungkin benar-benar percaya. Melihat dia tidak mau menjawabku. Tidak bertanya lebih jauh. Aku melepaskannya dan mundur selangkah. Mengangkat tangan dan membenarkan dasi. Berpose? Bagaimana? Seperti orang sukses atau tidak? Akhirnya raut wajahnya melembut. Sedikit tatapan jatuh ke jas saya. Di bagian manset. Berangsur naik. Akhirnya, dia dan aku saling bertatapan. Menggigit bibirnya. Bertanya dengan suara pelan. "Kamu mau pergi kemana?" Dia membuka mulut dan kemudian dengan lega mengakhiri topik ini. Dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Dia berkata dengan suara agak tercekat. Seolah pada saat yang sama. Dia menerjang ke pelukanku. Diam-diam memelukku. Dia berjinjit. Mendongak. Ingin menciumku. Aku bertindak duluan. Memegangi wajahnya. Dan mengecup pipinya dengan keras. Aku tertawa. Belum bisa sekarang. Aku harus keluar sebentar. Chenze menyuruhku keluar karena ada urusan. Dia melingkarkan lengannya di leherku, tidak mau melepaskan. Dengan keras kepala berjinjit. Sepertinya jika tidak mendapatkannya, ciuman ini tidak akan berhenti. Aku tidak tahan dengan pikirannya dan dengan enggan mengalah. Alisnya yang indah diwarnai rona merah muda samar. Dengan kegelisahan dan keengganan. Dengan hati-hati meminta ciuman ini padaku. Setiap kali menciumku, dia memintaku untuk mengatakan, "Aku suka." Akhirnya, ketika aku keluar. Sudah 15 menit lebih lambat dari waktu yang dijanjikan. Pesan singkat mendesak dari Chenze. Masuk satu demi satu. Aku diserang olehnya. Dengan tergesa-gesa memakai sepatu dan berangkat. Liu Ruyan berdiri di pintu masuk. Bertanya, "Apakah kamu akan kembali untuk makan?" Aku dengan ceroboh memasukkan obat ke dalam saku. Bahkan tidak mengangkat kepala. Berkata, "Tidak." Aku dan Chenze kebetulan makan di luar. Dia dengan ringan berdeham. Dan pada akhirnya berkata, "Malam." Kata-katanya terhenti lagi. Pintu perlahan tertutup. Sosoknya juga perlahan tertutup oleh pintu yang menutup sedikit demi sedikit. Hanya menyisakan sepotong bayangan panjang yang muncul dari celah pintu. Aku berjalan 2 langkah. Menoleh ke belakang. Hanya melihat sosok kesepian sebelum pintu tertutup. Liu Ruyan berdiri di dalam pintu. Memberiku senyum yang lebih buruk dari menangis. Ada yang aneh, ada yang aneh. Aku sedikit linglung saat bermain bola. Tenggelam dalam pikiranku sendiri. Berkali-kali melewatkan umpan Chenze. Liu Ruyan hari ini sangat aneh. Selalu merasa ada kerapuhan dan ketidakberdayaan yang tak terhapuskan padanya. Seolah akan tahu bahwa dia akan ditinggalkan. Akan kehilangan semua keputusasaan. Apakah ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini? Aku bolak-balik memikirkan kejadian baru-baru ini berulang kali. Tidak menemukan penyebab gejalanya hari ini. Tetapi setiap kali aku memikirkan saat dia melihatku pergi. Tatapan sedihnya membuat hatiku sakit. Ingin segera terbang pulang. Untuk membujuknya dengan baik di pelukanku. Saat istirahat, Chenze menepuk kepalaku. Dengan tidak puas di kepalaku. Masih tidak bisa bermain, merugikan orang. Dia berhenti sejenak. Melanjutkan, Bai Ningbing berkata. Dia juga ingin melihat kami bermain bola. Boda-boda. Apakah kamu mendengarkan? Aku tiba-tiba tersadar. Aku bertanya. Siapa? Dia berkata Bai Ningbing berkata ingin datang ke bola kita. Dia berkata dia berada di dekat sini untuk membawakan kami minuman. Dia menggoyangkan ponselnya. Setelah beberapa saat, hanya mendengar suara riang seorang gadis memanggil nama kami. Aku dan Chenze menoleh.
Hanya melihat Bai Ningbing mengenakan gaun biru muda. Tersenyum dan melambai kepada kami. Dia sangat mudah bergaul. Duduk di antara kami. Masing-masing mengeluarkan botol air dan memberikannya kepada kami. Bahkan beberapa teman yang bermain bola bersama di sebelah juga masing-masing mendapatkan sebotol. Orang-orang itu langsung bersorak. Terima kasih kakak ipar, Bai Ningbing tidak membantah. Hanya mengerutkan bibirnya. Dan tersenyum kecil. Aku segera melambaikan tangan dan menjelaskan. Jangan bicara omong kosong. Dia hanya teman biasa kami. Bukan pacarku, ekspresi Bai Ningbing sedikit meredup. Dia jelas bisa dianggap sebagai wanita cantik. Tetapi melihat penampilannya yang sedikit sedih, hatiku tidak bisa merasakan sedikit pun riak. Setelah bubar, Bai Ningbing bertanya padaku. Bisakah aku berbicara denganmu secara pribadi? Aku mengangguk. Membawanya ke pintu. Dia berdiri di depanku. Menatapku dengan serius. Berkata dengan agak mendesak. Kak Ji. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku menyukaimu. Tanpa sadar aku melebarkan mataku dan berkata. Apa kau gila? Aku punya pacar. Dia cemberut. Tetapi kalian bersama hanya karena taruhan bodoh ini. Ketika mereka ingin bertaruh tentang ini, aku sangat menentangnya. Tetapi kemudian nasi sudah menjadi bubur. Maka aku hanya bisa menunggu kalian putus. Aku terdiam. Menunggu kita putus? Aku mengulangi dengan tidak percaya. Aku bertanya siapa yang memberitahumu. Kalau kita akan putus, rona merah di wajah Bai Ningbing perlahan memudar. Dia menggigit bibirnya. Karena taruhan itu berjangka waktu 6 bulan. Dia buru-buru menambahkan. Semua orang merasa begitu. Semua orang mengatakan kau hanya bermain-main saja. Cukup bermain-main saja dengan orang seperti dia. Jika bukan karena taruhan, kau bahkan tidak akan memperhatikannya sama sekali. Aku berkata, aku dan Liu Ruyan sama sekali tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku menangkap poin penting dalam perkataan Bai Ningbing. Aku bertanya, tunggu, semua orang? Dia seperti meraih jerami penyelamat. Mengangguk berulang kali. Benar. Ada juga Liu Ruyan di antara teman-teman di lingkaran itu. Dia sendiri perlahan tertawa dan mengulanginya lagi. Berkata Liu Ruyan. Dia sendiri juga merasa begitu. Saat ini, semua logika masuk akal. Hari ini tepatnya adalah hari terakhir dari apa yang disebut periode bulan Juni. Mengapa Liu Ruyan baru-baru ini mulai merasa cemas? Mengapa dia merasa sangat tidak aman hari ini? Jelas tidak ingin aku keluar. Tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Hanya melihatku pergi. Mengapa dia sangat lengket hari ini dan menghindari ciumanku? Seolah-olah tidak akan bisa menciumku lagi. Mengapa dia menunjukkan ekspresi ditinggalkan di depan pintu hari ini? Melihatku, aku tidak tahan 1 menit pun. Berbalik dan ingin pergi. Bai Ningbing memanggilku dan tidak bisa menahanku. Dan mengikuti 2 langkah cepat. Meraih pergelangan tanganku. Dia berkata dengan alis tebal. Ji Boda. Apakah kamu akan kembali mencarinya? Dia berkata dengan suara rendah. Ji Boda. Liu Ruyan dan kita sama sekali bukan orang yang sama. Kamu hanya tertarik sesaat saja. Wanita yang wajahnya rusak seperti dia tidak bisa dibawa keluar. Cukup bermain-main saja. 6 bulan juga sudah berlalu. Kembalilah. Baik. Aku tertawa marah. Bagaimana jika aku sudah lama merencanakannya? Bai Ningbing membuka matanya lebar-lebar dengan heran. Bibirnya bergumam tidak percaya menatapku. Aku menarik tangannya. Berbicara kata demi kata. Bagaimana jika hubunganku dengannya sama sekali tidak dimulai dari apa yang disebut taruhan? Bagaimana jika sejak awal aku berencana untuk bersamanya selamanya? Bai Ningbing bertanya dengan wajah pucat. Apa maksudmu? Aku menghela napas dalam-dalam. Aku berkata. Maksudku aku telah memutuskan dia. Aku menginginkan dia dan yang lainnya.
Aku tidak menginginkan siapapun, Bai Ningbing mengepalkan telapak tangannya. Dia memejamkan mata. Bertanya, apa yang bagus dari dirinya? Hingga membuatmu begitu terobsesi? Saat ini, aku hanya ingin cepat pulang dan bertemu Liu Ruyan. Untuk Bai Ningbing, yang berkali-kali menghentikanku. Dan berulang kali bertanya. Aku sangat tidak sabar. Jadi aku langsung berkata. Cukup. Bai Ningbing dan Liu Ruyan adalah pacarku. Adalah cahaya di jalan hidupku. Urusan kami tidak perlu kau campuri. Kali ini, aku tidak berhenti lagi. Setelah menyapa Chen Zhe. Dengan sedikit amarah dan kesedihan. Aku bergegas pulang. Sebenarnya aku selalu tahu bahwa banyak orang meragukan hubungan kami. Banyak teman seperti Bai Ningbing berpikir bahwa hubungan yang terpicu secara acak ini hanyalah kesenanganku sesaat. Menganggap ini taruhan mabuk yang membosankan. Selama ini, keyakinan yang kupegang adalah membuktikan diri dengan tindakan. Karena itu, untuk rumor yang ambigu seperti ini, dan semakin menjadi-jadi, aku biasanya tidak repot-repot memberikan penjelasan tambahan. Aku pikir ini adalah urusan antara aku dan Liu Ruyan. Tidak perlu juga tidak perlu. Tapi aku tidak menyangka bahwa selama ini Liu Ruyan menanggung gangguan dari rumor dan pandangan negatif ini. Terlalu kurang rasa aman. Jadi sangat peduli dengan bekas luka di wajahnya. Bahkan saat sedang dekat, dia sangat menolak. Aku mencium bekas lukanya. Dia selalu menundukkan bulu matanya. Menyembunyikan rasa rendah diri dan sedih di matanya. Dengan suara serak berkata, jangan jelek. Terlalu kurang rasa aman. Jadi dia selalu menempel padaku dengan sedih saat aku bekerja, takut aku terganggu. Dan tidak berani terlalu menggangguku. Tapi begitu aku pulang, dia harus berada di dekatku bagaimanapun caranya. Sedikit menjauh dari pandangannya. Beberapa menit, dia dengan canggung datang mencari. Bertanya apa yang dia lakukan juga tidak dijawab. Hanya bersandar di pelukanku. Menarik napas dalam-dalam. Terlalu kekurangan rasa aman. Jadi meskipun karena perkataan cepat Chen De salah sampai tidak tahu arah utara, dia juga tidak berani mengungkapkan apapun. Tidak berani marah padaku. Tidak berani bertanya. Aku harus memastikan. Hanya bisa pada akhirnya diam-diam berdandan menjadi seperti yang aku suka. Merayuku. Tidak berani menghadapi langsung jawabanku. Hanya saat aku setengah sadar. Berbisik bertanya apakah dia cukup baik. Apakah aku mencintainya? Takut aku tidak sabar. Takut aku meninggalkannya. Takut dia tidak menarik bagiku. Jadi, berusaha sekuat tenaga membentuk dirinya menjadi seperti yang aku suka. Menyerap bahan bakar untuk bertahan dari detail kecil dalam berinteraksi. Lalu diam-diam menyusut kembali ke sudut. Mengenang. Sendirian dengan rendah hati menikmati perasaan bulan Juni. Aku tidak percaya berapa banyak pergolakan pemikiran yang dia alami. Menghadapi keraguan semua orang. Dia masih memilih untuk menyerahkan seluruh perasaannya. Sebuah hati merah berdebar-debar utuh dipegangnya di tangannya. Dengan hati-hati menyerahkannya kepadaku. Memberitahuku tidak masalah bagaimana memperlakukannya. Karena itu aku. Jadi apapun yang kulakukan, dia tidak akan menolak. Aku membawa banyak kata-kata di perutku. Pulang ingin menjelaskan semuanya kepada Liu Ruyan sekaligus. Menunggu sampai benar-benar berdiri di depan pintu rumah. Tapi menjadi sedikit takut untuk masuk. Aku mengambil 2 napas dalam-dalam. Baru mengeluarkan kunci. Membuka pintu dan dari dalam ternyata tercium bau alkohol. Liu Ruyan meringkuk di sofa. Rambutnya sedikit berantakan. Kepalanya bersandar di lengannya. Matanya setengah tertutup. Sudut bibirnya diwarnai dengan sedikit rona merah. Di tangannya masih dengan goyah memegang sebotol anggur. Ujung jarinya rileks. Seolah-olah akan jatuh kapan saja, lampu di dalam ruangan tidak dinyalakan. Layar TV yang berubah-ubah menyala.
membentuk proyeksi warna-warni di wajahnya. Dia menatap kosong dengan mata kosong. Botol anggur yang dipegangnya kosong. Dia mengambil botol baru dan memasukkannya ke mulutnya. Aku masuk. Dia tidak menyadarinya. Aku sengaja membuat sedikit suara di pintu. Baru dia memiringkan wajahnya dengan goyah. Melihat ke arahku. Dia bahkan tersenyum kecil. Dia bilang itu halusinasi lagi. Dia menghela nafas dan memalingkan wajahnya. Saat dia menoleh, dengan bantuan cahaya neon dari TV, aku melihat air mata tipis di sudut matanya. Dia tidak hanya memiringkan wajahnya. Dia juga mengenakan gaun tidur merah muda yang menyedihkan dengan tali yang melorot. Pemandangan di sana hampir terlihat semua. Dia tidak peduli. Hanya tergeletak lemas di sofa dengan mabuk. Namun, temperamennya sendiri tidak. Karena penampilannya saat ini berkurang. Matanya yang kabur dan kosong membuatnya membawa kerapuhan yang tak terkatakan. Aku seperti balon yang penuh udara dan ditusuk jarum. Suasana hatiku menjadi aneh dan lembut. Dia perlahan berjalan maju. Tidak langsung menyela dia. Ingin melihat si pendiam yang biasanya mulutnya digergaji ini. Bisa mengatakan apa kepada halusinasi yang dia yakini. Dia memegangi dahinya dengan tangan. Berkata pada dirinya sendiri. Liu Ruyan, kau tidak bisa terus memikirkannya. Ini sudah ketiga kalinya. Ji Boda. Dia seharusnya sedang makan malam dengan Bai Ningbing sekarang. Kata-katanya mengandung keluhan dan kehilangan yang tak berujung. Tangan yang lain terkulai di karpet. Tanpa sadar menarik bulu-bulu di karpet. Dia berkata terputus-putus. Seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Suaranya bergetar. Aku tahu kau sangat ingin Ji Boda berada di sisimu sekarang. Ingin. Dia menemanimu. Tapi dia pasti sangat bahagia sekarang. Kau seharusnya tidak mengganggunya saat ini. Dia berkata. Apalagi hari ini adalah hari terakhir dari 6 bulan. Jika dia pulang, dia akan putus denganmu. Kamu adalah mantan pacarnya. Dia menggigit bibirnya. Seperti mutiara. Air mata jatuh menetes di sofa. Meninggalkan bekas air berbentuk lingkaran. Aku menahannya berulang kali. Akhirnya aku tidak bisa menahan diri. Dan berkata, Liu Ruyan, kaulah yang ingin putus, kan? Dia gemetar ketakutan. Tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dengan wajah penuh air mata. Dengan panik menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku tidak ingin putus. Aku tidak mau. Dia masih menganggapku sebagai ilusi. Terengah-engah kesakitan. Seolah kata-kata, putus, yang baru saja kuucapkan seperti pisau tajam. Menusuk hatinya. Dan tanpa ampun mencabut ekspresinya. Sungguh menyedihkan. Tubuhnya gemetar. Menggigit bibirnya dengan erat. Bibirnya pertama-tama digigit hingga memutih. Kemudian bahkan samar-samar muncul bekas darah. Dia menggigit bibirnya hingga berdarah. Hatiku sangat sakit. Tapi aku tahu betul. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Untuk mencabut masalah terdalam yang menghalangi kita. Oleh karena itu, aku hanya bisa menutup mata dan mengepalkan tinju dengan erat. Menahan diri untuk tidak maju. Dan memeluknya karena dorongan ketakutan. Aku berkata, tapi maksudmu adalah ingin putus denganku. Dia terisak dan tidak bisa berkata apa-apa. Hanya terus menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Bukan. Bukan seperti itu. Aku mengerutkan kening dan berkata, benarkah tidak? Kamu menyembunyikan dirimu yang sebenarnya. Tidak ada yang sama. Aku berkata, tentang kecemasan dalam hubungan kita. Kamu lebih memilih menderita sendiri. Daripada mengungkapkannya, kita selesaikan bersama. Marah. Cemburu. Kamu menyembunyikan semua reaksimu. Tidak datang untuk memverifikasi kepadaku. Juga tidak membiarkanku tahu kamu melakukan itu. Bukankah itu berarti kamu ingin putus? Kataku.
Kamu menempatkan dirimu di posisi yang sangat rendah. Bukankah itu berarti kamu tidak percaya aku menyukaimu? Mengapa tidak bertanya padaku? Kamu pikir dengan tidak bertanya dan terus menghindari masalah, masalah itu bisa diselesaikan. Dia tersedak. Bukan begitu. Air matanya mengalir deras. Sambil menangis terseduh-seduh dia berkata, aku tidak sengaja. Aku hanya takut. Aku takut kamu akan membenciku. Aku takut kamu akan putus denganku. Dia mengulurkan tangannya kepadaku dengan wajah basah. Dia berkata, sayang, jangan berdiri terlalu jauh. Jangan seperti ini. Dia mengeluarkan isak tangis yang keras. Lalu berusaha menahannya. Dia berkata, peluk aku. Akhirnya aku tidak tega berjalan ke arahnya. Baru saja aku berjalan ke sisinya. Dia langsung memeluk lenganku. Tidak mau melepaskannya. Aku mengusap kepalanya dan berkata dengan nada serius. Jika kamu terus memendam semuanya dan tidak mengatakannya, membuatku menebak, maka di antara kita pasti akan timbul banyak masalah. Dengan adanya masalah, akan timbul keretakan di antara kita. Lalu bagaimana kita bisa saling mempercayai? Jika seperti ini, meskipun kita masih saling menyukai, akan sulit bagi kita untuk melanjutkannya di masa depan. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Sambil menangis, dia masuk ke dalam pelukanku. Dia sepertinya ketakutan dengan kata-kata keras dan ramalanku. Dia tersedak. Aku tidak mau. Aku tidak akan seperti ini lagi. Dia menempel padaku bagaimanapun caranya. Tidak mau bergerak setengah langkah pun. Merengek pelan. Aku membujuknya. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Dia bilang aku akan memberitahumu segalanya. Tidak menyembunyikan apapun darimu. Mendengarkan semua yang kamu katakan. Dia memohon dengan nada menangis. Aku akan patuh. Aku tidak akan berpisah dari Jiboda. Aku tidak mau berpisah dari Jiboda. Aku akan sangat sedih sampai mati. Aku akhirnya menghela napas lega. Belum sempat. Kamu bilang apa? Aku mendengar dia melanjutkan. Bahkan jika dipermainkan pun tidak apa-apa. Aku tidak mau berpisah denganmu. Aku terdiam melihatku lama tidak membalas. Dia perlahan mulai gelisah lagi. Bertanya pelan. Apa aku salah bicara? Sayang. Kamu marah padaku? Perasaanku agak campur aduk. Mendengarnya berkata begitu. Hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, tidak. Dia semakin sedih. Dia berkata, lalu kenapa kamu tidak memelukku? Dia menarik tanganku yang terkulai di satu sisi. Menempelkannya di pipinya. Menggosokkannya dengan mesra. Dia bermanja-manja dengan suara dibuat-buat. Apa aku tidak patuh? Kenapa kamu tidak menciumku? Kenapa kamu tidak membujukku? Aku mengangkat wajahnya. Menciumnya sekali. Aku bertanya. Cukup? Dia cemberut. Tidak cukup. Dia melihatku akhirnya melunak seperti mendapat pengampunan, dia mendongak. Berkata pelan. Aku masih mau cium. Tidak ada harapan lagi. Keesokan harinya aku bangun dengan sakit punggung. Tempat tidur kosong. Hanya aku sendiri yang berbaring. Aku mengulurkan tangan dan menyentuh selimut di sisi lain. Dingin, orang itu sudah pergi. Sudah beberapa lama. Di meja samping tempat tidur ada secari kertas kecil. Tertulis di atasnya, sarapan sudah siap. Makanlah selagi hangat. Aku keluar mencari udara segar. Ini karena malu atas perkataanku kemarin pagi sehingga aku melarikan diri. Aku perlahan bangun, makan, dan pergi bekerja. Menjelang jam pulang kerja, Liu Ruyan mengirimiku pesan. Mengatakan ingin memberiku hadiah. Aku tidak menyangka hadiah yang dia maksud adalah dirinya sendiri. Mantan pacar yang disebut-sebut ini mengenakan jubah biarawati berongga. Dengan pita kupu-kupu merah muda melingkar di lehernya.
Cahaya di dalam ruangan redup. Aku tidak bisa melihat emosi di matanya. Hanya bisa melihat kegugupannya dari bibirnya yang merah merona dan daun telinganya yang merah membara. Melihatku tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dengan gagap bertanya dengan sedih. Tidak suka? Bagaimana mungkin aku tidak suka? Namun, bahkan jika pemandangan indah di depan mata sangat menggoda, itu tidak bisa menutupi upayanya untuk melarikan diri dari kenyataan dengan memanfaatkan ketampanannya lagi. Aku berdeham 2 kali. Kedua tanganku mati rasa. Dengan pura-pura dingin aku bertanya kepadanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia dengan berdosa berkata ingin menebusnya. Aku bertanya, mengapa kamu ingin menebusnya? Dia berkata, karena kemarin aku mengatakan hal-hal yang sangat kekanak-kanakan. Aku takut kamu marah. Aku tanpa daya mencubit pipinya. Tubuhnya sedikit bergetar. Dengan samar dia mengerang pelan. Aku berkata bahwa perkataanmu kemarin kekanak-kanakan. Baguslah jika kamu sadar hari ini. Kita juga bisa mengobrol dengan baik. Aku berkata, mengapa kamu begitu sedih? Tapi tidak mengatakan apapun padaku. Dia dengan patuh mengangkat wajahnya untuk melihat tanganku. Melewati rambut dan pipinya. Tanpa sadar dia mendekat ke jariku. Dengan aktif mengusapkan wajahnya ke telapak tanganku sambil bermanja-manja. Dia berkata, karena aku sedikit takut. Kamu terlalu baik. Aku selalu berpikir yang tidak-tidak. Takut kamu tidak akan menginginkanku lagi. Kamu meninggalkanku, takut kamu di tempat yang tidak bisa kulihat. Tiba-tiba menyukai orang lain, awal dari kita. Hanya karena sebuah taruhan. Awalnya aku pikir kamu hanya ingin mencium dan mempermainkanku. Jadi aku berpikir, kalau begitu aku akan menyetujuinya, pasti akan segera selesai. Kamu balik berkata. Tetapi perlahan aku semakin takut. Aku ingin setiap hari bersamamu. Mendengarkanmu berbicara. Bersamamu melakukan hal-hal sepele sehari-hari. Kemudian aku tidak ingin tatapanmu terarah pada orang lain lagi. Aku ingin memiliki semua perhatianmu. Di mata dan hatimu hanya ada aku seorang. Tetapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kepribadianku tertutup dan suram. Wajahku juga biasa saja. Ada juga kekurangan di wajahku. Selain tubuh ini, yang masih lumayan, aku tidak tahu apa lagi yang bisa kulakukan untuk menahanmu. Dia tersedak. Kemarin Bai Ningbing masih meneleponku. Mengatakan masa berlakuku sudah habis, menyuruhku untuk tidak lagi mengganggumu. Suaranya membawa kesedihan yang jelas terlihat. Dia berkata dia mengajakmu keluar kemarin. Apakah itu sangat menyulitkanmu? Jika itu aku, pasti tidak akan membuatmu begitu dilema. Menghela napas. Aku berjongkok. Membantunya melepas cincin tipis itu. Apa yang sulitnya? Aku tidak suka Bai Ningbing. Aku sebenarnya suka seseorang yang sangat cantik. Tetapi selalu sedikit rendah diri. Terlihat canggung dan dingin. Padahal sebenarnya hanya ingin lebih banyak perhatian. Lembut dan baik hati. Di hati dan matanya hanya ada aku yang bijaksana dan perhatian. Dan juga sangat memahamiku. Tetapi tidak bisa hanya lembut, sesekali juga harus cemburu. Jika tidak, hidup ini akan terasa sangat membosankan. Awalnya dia mendengarkan dengan seksama. Kemudian menyadari bahwa aku sedang membicarakan dirinya sendiri. Dia mengerutkan bibirnya dan wajahnya memerah diam-diam. Dia menambahkan dengan suara pelan. Maka mulai sekarang, jangan berjudi seperti itu lagi dengan orang lain. Aku menjawab, baiklah. Dia berkata, kalau begitu, jika suatu saat ada orang seperti Bai Ningbing yang datang mencarimu, kau harus memberitahuku. Aku menjawab, baiklah. Dia tampak sangat senang. Matanya berkilau indah. Aku menegakkan tubuh. Sebelum dia sempat bereaksi. Memakaikan kalung di lehernya. Itu adalah rantai platinum yang halus. Liontinnya adalah berlian kecil. Bersih dan jernih.
memantulkan cahaya kecil di antara tulang selangkanya. Dia menunduk menatap dengan tatapan kosong. Ujung jarinya jatuh pada liontin itu. Seolah belum menyadarinya. Aku berbisik di telinganya. Hadiah ini sangat cocok untukmu. Kecintaan Liu Ruyan pada kalung ini benar-benar melampaui batas. Dia memakainya setiap saat. Bahkan ketika pergi ke pesta perayaan akhir pekan pun dia tidak mau melepasnya. Meskipun Liu Ruyan bekerja dari rumah, tetapi bentuk tubuhnya tidak pernah melonggar. Biasanya tidak terlihat jelas saat mengenakan pakaian rumah. Tetapi ketika dia mengenakan gaun model ekor ikan pas badan yang kubelikan untuknya, gaun itu langsung membentuk lekukan yang halus dan menggoda. Dipadukan dengan kacamata bergaya giok murni. Daya tariknya langsung maksimal. Aku menasihatinya karena cuacanya dingin. Untuk mengenakan jaket lagi. Dia keras kepala. Berkata tidak dingin. Bersikeras untuk bergaya. Tidak butuh kehangatan. Aku mencoba menasihatinya dengan berbagai cara tetapi tidak berhasil. Aku hanya bisa membiarkannya mengganti gaya rambutnya dengan sanggul ombak besar. Memperlihatkan alis dan matanya yang indah. Bekas luka samar di sisi telinganya tidak hanya tidak merusak tingkat keindahan wajahnya, tetapi malah menambahkan sedikit pesona padanya. Ketika dia menggandengku muncul di pesta perayaan, beberapa teman yang hadir hampir terkejut. Seseorang berkata, lebih baik melihat sekali daripada mendengar 100 kali. Ternyata inilah kekasih yang selama ini disembunyikan Jige di rumah. Rekan kerjamu berkata, Kak, kamu sangat cantik. Kenapa tidak mempertimbangkan untuk menjadi influencer? Rekan kerja lain menjawab, ah, apa yang kamu katakan itu tidak benar. Jige sekarang dipromosikan dan gajinya dinaikkan. Kakak ipar juga mendapat tawaran dari perusahaan asing. Pasangan itu menghasilkan angka ini per tahun. Teman yang berbicara itu dengan berlebihan mengangkat kedua telapak tangannya. Seketika tatapan beberapa orang berbinar. Bai Ningbing juga hadir. Dia tertawa kecil. Dan tidak berbicara. Meskipun Liu Ruyan terlihat tenang. Tapi aku tahu dia berada di acara yang ada orang asing. Pasti akan sedikit gugup. Aku baru saja akan menjawab. Tapi Liu Ruyan sudah selangkah lebih maju dariku. Dia menggandeng lenganku dan melirik Bai Ningbing. Lalu berkata, kami masih harus membesarkan anak. Tidak banyak. Seketika menimbulkan riak. Liu Ruyan. Setelah mengatakan ini, tatapan beberapa teman beralih. Hampir seketika beralih dari bercanda menjadi Liu Ruyan hamil. Bergantian berubah. Akhirnya dengan tegas tertuju pada perut bagian bawah Liu Ruyan, menunggu pesta perayaan. Ketika sudah setengah jalan, hampir menyebar di antara teman-teman. Aku tidak bisa menjelaskan apapun. Liu Ruyan tidak hanya tidak menjelaskan, tetapi juga menarik tanganku. Meletakkannya di pinggangnya dan berjalan perlahan. Setiap langkah sengaja membawa sedikit kecanggungan. Takut orang lain tidak melihat bahwa dia hamil. Kali ini bisa dibilang Liu yang benar-benar dikukuhkan. Semua orang memahami Liu Ruyan. Hamil tidak lagi bersulang. Bahkan sorakan pun mereda. Setelah pesta perayaan benar-benar berakhir, teman-teman tidak lagi mengajak kami untuk melanjutkan ke tempat kedua. Hanya mengucapkan beberapa patah kata di depan pintu hotel. Lalu berpisah dengan kami. Sudah hampir memasuki musim gugur dan angin sudah membawa sedikit kesejukan. Liu Ruyan hanya mengenakan gaun tipis. Menggigil. Sesaat berikutnya sebelum dia bereaksi, aku segera memakaikan mantel wol tebal pada wanita hamil yang keras kepala ini. Saat ini dia sangat jujur. Dengan patuh aku mengancingkan mantelnya. Namun, gaun ekor ikan sepanjang mata kaki itu sejak awal tidak nyaman untuk berjalan. Terlebih lagi dia mengenakan sepatu hak tinggi. Belum beberapa langkah berjalan, dia hampir terhuyung dan jatuh ke tanah. Aku segera menahannya. Dia malah berjongkok. Mengulurkan tangan. Naiklah. Kami perlahan berjalan menuju tempat parkir. Cahaya bulan dingin. Lampu jalan belang-belang.
Sekeliling sunyi hingga hampir bisa mendengar detak jantung masing-masing. Hampir sampai di dekat mobil. Aku tiba-tiba berbelok. Membawanya ke bagian belakang mobil. Di tengah tatapan bingung Liu Ruyan, aku perlahan membuka bagasi. Seketika, dia menahan napas. Itu adalah satu mobil Juliet Rose. Kelopak mawar yang rumit dengan berat memudar dengan warna merah muda tua. Cinta manis Juliet Rose. Segala sesuatu di dunia. Cinta yang paling terikat. Aku mengemudikan mobil ini dengan mantap keluar dari tempat Liu Ruyan. Dengan tenang duduk di kursi penumpang untuk beristirahat sejenak. Mobil melaju dengan kecepatan konstan ke depan. Lampu jalan di luar mobil bergiliran memberikan cahaya intip ke dalam mobil. Cahaya menyinari rambut hitam panjangnya. Menjatuhkan bayangan tipis di wajahnya dan dengan cepat melintas. Angin musim gugur di luar mobil bertiup kencang. Kehangatan di dalam mobil perlahan dipenuhi aroma bunga. Kekasihku beristirahat di sampingku. Aku seolah-olah sedang berjalan di momen yang indah. Bukan mimpi yang tidak jelas. Aku pertama kali bertemu bukan di kampus yang ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Melainkan lebih awal. Saat itu, baru saja memasuki gang kecil di samping sekolah menengah atas. Saat itu, sekelompok preman kecil tertawa terbahak-bahak. Memunggungi aku 2 atau 3 orang. Bersandar atau berjongkok di tanah. Orang yang dikerumuni mereka mengenakan seragam sekolah kami. Pakaiannya penuh dengan jejak kaki. Tas sekolahnya dilempar jauh ke dalam gang. Resleting tas terbuka lebar. Isinya berserakan di tanah. Seorang preman kecil sedang menggunakan kakinya untuk mengaduk-aduk tas sekolah. Mengangkat kepalanya dan berteriak, "Kakak," kepada preman kecil yang memimpin. Dia tidak punya uang di dalamnya. Preman kecil yang memimpin berjongkok di tanah. Menyalakan sebatang rokok di tangannya. Menarik rambut orang itu dan menyeretnya dengan paksa. Memaki, "Bukankah aku menyuruhmu membawa uang? Apa kau tidak menganggapku penting?" Benar kan? Aku berdiri di seberang jalan dan dengan cepat menilai situasi. Tahu bahwa aku tidak bisa menghadapi orang-orang ini sendirian, mengeluarkan ponselku dan menghubungi 110. Aku buru-buru menjelaskan situasinya kepada polisi. Tetapi polisi mengatakan bahwa setidaknya butuh sekitar 15 menit lagi untuk tiba. Namun, sepertinya sudah terlambat. Saat ini, preman kecil yang memimpin sudah tidak sabar dan meninju orang itu. Kemudian mengangkat kerahnya dan menendangnya. Mengancam? Tidak punya uang? Lalu bagaimana? Saat ini, tidak sedikit orang yang lalu lalang. Preman kecil itu tidak bertindak terlalu mencolok. Orang yang diganggu oleh preman itu terus-menerus meminta bantuan dengan tatapan mata kepada teman-teman sekelasnya yang mengenakan seragam sekolah yang sama. Namun, kebanyakan orang hanya lewat dengan tergesa-gesa. Bahkan tidak berani melihat ke dalam. Polisi masih belum tiba, preman kecil yang memimpin mengangkat rokok di tangannya. Dengan kejam menekannya. Beberapa orang dengan tergesa-gesa menekan orang itu ke dinding. Preman itu tertawa terbahak-bahak. Berkata, "Biar kau ingat baik-baik. Satu hari tidak membawa uang, aku akan memberimu 1 luka bakar lagi. Bagaimana menurutmu?" Orang itu berteriak dengan menyedihkan. Berjuang dengan sempoyongan. Tetapi 2 kepalan tangan sulit mengalahkan, kepalanya terus mendekat. Namun, detik berikutnya, preman yang memimpin bahkan tidak sempat bereaksi. Aku langsung memukulnya. Langsung mengenai bagian belakang kepalanya. Dia kelabakan. Menutupi kepalanya. Dengan tidak percaya bangkit. Menghampiri beberapa preman yang terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa karena kemunculanku yang tiba-tiba. Pemimpin preman yang tadinya berdiri paling depan itu berteriak dengan panik. "Apa yang kalian lakukan? Tidak lihat aku dipukuli? Cepat serang." Orang yang tadinya dikepung menemukan celah. Dengan malu-malu melarikan diri dari gang. Dan langsung menghilang jauh. Hanya menyisakan aku sendirian menghadapi para preman yang berkerumun. Aku menggertakkan gigi. Dan dengan sekuat tenaga hanya berhasil menjatuhkan 1 orang. Pada akhirnya aku kalah jumlah.
Tinju dan tongkat terus-menerus menghantam tubuhku. Rasa sakit menyerang seperti gelombang pasang yang datang berulang kali. Saat pandanganku mulai kabur dan kesadaranku melayang, pemimpin preman itu terengah-engah. Mendekatiku dengan sempoyongan dan mengeluarkan pisau lipat dari sakunya. Lalu membukanya. Tepat pada saat itu, Liu Ruyan muncul saat pisau itu diangkat tinggi-tinggi dan diayunkan ke arahku dengan kuat. Seorang gadis mendorongku menjauh. Sejak saat itu sebuah bekas luka menghiasi wajahnya. Setelah keluar dari rumah sakit, setiap hari aku mencari kabar tentang Liu Ruyan di sekolah. Tetapi hanya mendengar kabar bahwa dia pindah sekolah. Aku bahkan tidak berani bermimpi bahwa aku bisa melihatnya lagi di tengah kerumunan orang yang mendaftar di universitas. Bahkan nafasku terasa tercekat. Aku berkata pada diri sendiri dalam hati, dialah orangnya. Aku menginginkan ketulusan hatinya. Tetapi juga paling takut untuk mengambil langkah pertama. Aku tidak tahu cara apa yang bisa aku gunakan untuk mengenalnya. Untuk menjelaskan padanya ketertarikan yang tiba-tiba akhirnya hanya bisa dijadikan alasan untuk bertaruh. Dan merupakan pendekatan yang tidak disengaja. Dia sama sekali bukanlah ketertarikan yang sepele, melainkan rencanaku yang sudah lama dipendam. Rahasia kecil ini, setelah dia bangun, akan aku katakan padanya.